Sesungguhnya manusia secara umum memiliki dua sifat yang amat buruk. Ini bukan berarti setiap manusia pasti ya dihinggapi oleh dua penyakit buruk tersebut, tapi secara umum. Nah, dua watak ini kalau ada pada manusia, akibatnya apa masalah? Kerusakan di muka bumi. Allah ingatkan lagi, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan di sana. Jadi ini mengingatkan kita bekerja secara profesional berdasarkan ilmu. Jadi bukan asal-asalan mengerjakan sesuatu. Ini Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabatnya untuk bisa menjadi benar-benar profesional di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang karyawan dia bekerja dengan baik, dengan jujur, penuh tanggung jawab. Ingatlah, yang dia akan dapatkan bukan hanya gaji bulanan, tapi dia juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah kita dalam bekerja bertasarrufnya itu atau bertransaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan atasan lagi yang mengawasi kita, kita merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan gaji yang menentukan kualitas kerja kita. Kualitas kerja kita yang balas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kurang lebih Ustaz ya. Begitu para rekan-rekan sekalian melakukan perubahan dalam memandang bagaimana harus bersikap dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu amanat, maka segala sesuatunya akan menjadi punya nilai yang lebih tinggi. Begitu amanat ini dikelola dengan rasa tanggung jawab kepada Allah, sekaligus juga akan mempertanggungjawabkannya kepada perusahaan, maka akan hadir sikap bertanggung jawab diiringi dengan kejujuran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yohana akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Selamat datang di renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Atep dan juga ada Anis Muallim di meja operator. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini di hari Senin, hari awal-awal kita bekerja. Masya Allah, buat ikhwan akhwat yang masih dalam tugas, yang masih ada pertanggungjawaban di tempat kerjanya, alhamdulillah, pagi hari ini insya Allah kita akan menemani ikhwan akhwat bersama hikmah-hikmah yang insya Allah akan dibawakan bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Husein bin Hamid Alatos, Assalamualaikum Ustadz. Dan ada Ustadz Hamzah bin Atas Alatos, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insya Allah. Dan seperti yang Al-Bagir sebutkan tadi, hari Senin di mana hari kita nih mengawali pekan kita dengan produktivitas yang luar biasa, kita ditemani oleh Pak Syafril. Assalamualaikum Pak Syafril. Waalaikumsalam. Pak Syafril Lubis ini mengingatkan beliau adalah konsultan sumber daya manusia, kurang lebih begitu ya Pak Syafril ya. Alhamdulillah, beliau sudah punya pengalaman puluhan tahun nih akhwat menangani ribuan karyawan, Masya Allah. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kejujuran dan rasa tanggung jawab di lingkungan kerja, khususnya buat kita umat muslim. Dan kalau kita sudah bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab di lingkungan kerja kita, didasari dengan kejujuran, tentu akan menularkan kepada yang lainnya juga. Dan insya Allah Indonesia ekonominya akan terdongkrak karena sifat kejujuran kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya sebelum kita mulai kajian kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwan akhwat, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan Senin-Senin sebelumnya, bahwa kita ini sebagai muslim dalam bekerja, melakukan pekerjaan kita, apapun profesi kita, wirausaha karyawan kita melakukan pekerjaan atas dasar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disertai dengan spirit atau semangat berjihad, bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu didasari dengan dasar perilaku yang baik, yaitu sifat jujur dan rasa tanggung jawab. Karena tidak disebut sebagai mujahadah atau kesungguhan kalau kita kotori kesungguhan itu dengan sifat yang kotor atau sifat kebohongan atau berlepas diri dari tanggung jawab. Insya Allah itu yang akan kita bahas ikhwan akhwat ke depannya. Untuk memperjelas tema yang akan kita bahas pada kali ini, kita mungkin buka dulu dengan penjelasan dari Pak Syafril Lubis. Tafadhol Pak Syafril. Baik, para pendengar pemirsa sekalian, dalam konteks meningkatkan produktivitas seorang karyawan, awalnya tentu didasarkan kepada motivasi. Dalam 2 pertemuan yang lalu, Ustaz Hamzah, Ustaz Husin sudah menegaskan bahwa motivasi terbaik itu adalah bekerja mencari ridha Allah sebagai amal soleh, didukung dengan tekad memberi yang terbaik, jihad, seperti yang Ustaz sampaikan. Kalau landasan awalnya sudah seperti itu, masih perlu perangkat-perangkat kepribadian lainnya itu kita perkuat. Di antaranya adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini maknanya adalah apabila diberi tugas, atau dalam konteks kita diberi amanah, diberi tugas, maka tugas itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dalam proses pelaksanaannya, itu memerlukan kejujuran. Kejujuran dalam cara melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tatanan yang sudah dibuat. Kejujuran di dalam memberikan data, kejujuran dalam membimbing, kejujuran dalam mengolah hasil produksi, dan seterusnya. Hari ini saya berpakaian seperti seorang pekerja. Dan perusahaan ini, saya sekian lama di sana, kita coba kedepankan masalah kejujuran tanggung jawab ini. Saat ini perusahaan ini sudah mengerjakan ada 6 proyek tambang. Tadinya itu untuk dapat 1 atau 2 saja sulit sekali. Proyek tambang. Di proyek tambang, artinya menambang batu bara. Nah, dengan ini kita kepada karyawan kita tekankan sekali, urutannya adalah motivasi dengan niatan amal ibadah tadi. Sehingga kalau di sana kalau mau rapat kita baca Quran dulu. Kemudian ditambah lagi semua tingkatan harus memperlihatkan rasa tanggung jawab dari bawah sampai ke atas, termasuk direksi. Dan itu harus dibungkus dengan sikap kejujuran. Nah, dari gabungan niat, kemampuan memikul tanggung jawab, sifat yang jujur, terlihat hasilnya sedemikian rupa. Nah, jadi hari ini kita dengan bimbingan dari guru-guru kita coba perkuat. Karena yang terbaik adalah niatan yang sudah bagus, kemudian kejujuran yang sudah bagus, kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau dalam perspektif bagaimana Islam sebetulnya mengaturnya, maka tidak ada jalan yang lebih baik dari itu. Karena jujur tanpa rasa tanggung jawab kurang ya, Pak Syafril. Itu tidak akan sempurna. Ujungnya akan tersesat juga, kurang lebih seperti itu, akan menghasilkan hal-hal yang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kalau ditambang misalnya, kejujuran dalam melaksanakan tugas berdampak banyak karena melibatkan banyak orang. Tanggung jawab masalah keamanan, safety, tanggung jawab mengoperasikan alat, tanggung jawab melaksanakan cara menambang yang bagus. Kemudian kejujuran di dalam memberi data, mengolah, menetap, berbagai hal. Nah, dengan kombinasi itu, apabila kita, terutama saudara-saudara kita para pekerja muslim, mampu memperbaiki diri,
apalagi diimbangi oleh pimpinan atau pemilik perusahaan ikut mendorong tumbuh dan menguatnya rasa tanggung jawab dan kejujuran ini, saya kira tidak ada alasan perusahaan itu akan baik dan produktivitas nasional juga akan tumbuh naik. Kurang lebih seperti itu sebagai membuka. Barangkali untuk tambahan pertanyaan Ustadz, karena banyak di antara umat muslim ini, benar tadi, kalau jujur tanpa tanggung jawab itu tidak akan sempurna, karena banyak di antara kita yang masih meremehkan kalimat lillahi ta'ala tadi Ustadz. Ya, saya mah kerja lillahi ta'ala aja. Mereka dimaknai dengan lillahi ta'ala itu sekedarnya atau sekenanya aja Ustadz. Nah, barangkali juga bisa Ustadz ditambahkan sebagai hazanah. Tafadhol Ustadz, jazakumullah khairan jazak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah bin Atas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, kemudian praktisi kita ini, Bapak Syafril, yang bergelut dalam bidang konsultan, ya, yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menjadi seorang konsultan yang baik, yang bisa memberikan pengarahan-pengarahan. Demikian pula peningkatan bagi produktivitas bangsa kita, terutama sekali kaum muslimin yang kalau kita lihat jumlah mereka dibandingkan dengan produktivitas mereka betul-betul tidak sebanding. Dan salah satu motivasi yang amat penting dalam meningkatkan kinerja kita, meningkatkan juga hasil kinerja kita adalah kejujuran dan rasa tanggung jawab. Kita ingin tahu dalam literatur Islam atau referensi Islam, terutama sekali Al-Quran Al-Karim, kira-kira kedudukan dari kejujuran dan rasa tanggung jawab ini sampai di mana urgensinya kira-kira? Bagaimana Al-Quran, itu pula bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kejujuran maupun rasa tanggung jawab. Sebetulnya kedua-duanya tercakup dalam kata amanat. Apabila kita fahami arti amanat itu sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran, sesuai juga dengan maknanya yang luas, yang terdapat dalam bahasa Arab. Karena amanat dalam bahasa Indonesia maknanya telah menyempit. Tapi kalau dalam bahasa Arab begitu pula, sebagaimana yang dipergunakan Al-Quran, amanat ini mencakup makna yang amat dalam, yang menuntut kejujuran, juga yang mendorong seorang untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau kita membaca akhir surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah menerangkan kepada kita status hidup kita di atas muka bumi. Sesungguhnya kami telah menawarkan kehidupan yang berstatus amanat kepada langit, bumi, dan gunung.
Ternyata baik langit, bumi maupun gunung, semua menolak untuk hidup berstatus amanat. Karena bila ada amanat, dengan sendirinya akan ada pertanggungjawaban. Ada amanat berarti ada pilihan dan kebebasan. Betul enggak? Jadi kami tawarkan kehidupan yang berstatus amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung. Kita bisa bayangkan bagaimana. Ternyata langit, bumi, dan gunung semua menolak untuk menerima kehidupan berstatus amanat. Fa'abaina liyahmilnaha, mereka menolak untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka penuh rasa takut dan khawatir. Ternyata suatu ditawarkan pada manusia, bahkan tanpa diminta mereka menawarkan diri mereka. Wa hamalahal insan. Ternyata manusia ya tampil ke depan untuk memikulnya. Mungkin orang akan bertanya, kapan kami pernah ditawarkan amanat? Betul tidak? Kita mungkin disebabkan karena apa? Karena kita selama ini sibuk ya dengan diri kita, sibuk dengan kehidupan kita, kita tidak menyadari hal yang penting yang tertanam dalam diri kita sebagai satu karakter dasar. Di mana manusia ini ya, dengan karakter dasar yang dimiliki itu cenderung untuk apa? Untuk tampil menawarkan dirinya dalam menerima amanat. Karena statusnya sebagai khalifah, Allah berikan mereka akal, berikan mereka ilmu, berikan mereka juga pilihan, mau tidak mau secara fitri, ya, karakter ini ada pada manusia. Wa hamalahal insan, manusia tampil untuk memikulnya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia secara umum memiliki dua sifat yang amat buruk. Memiliki dua sifat yang amat buruk. Ini yang merusak kehidupan mereka. Ini bukan berarti setiap manusia pasti ya dihinggapi oleh dua penyakit buruk tersebut, tapi secara umum. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang amat zalim dan amat bodoh. Kata zalim dalam bahasa Arab, begitu pula kata jahul, berbeda dengan kata zalim dan jahil. Kalau seorang zalim ya, berbuat aniaya, ya, dia menyadari kezalimannya. Tapi kalau seorang zalim, dia berbuat aniaya, tapi dia merasa dirinya sebagai seorang yang sedang menegakkan keadilan. Dia khianat, tapi dia merasa dirinya orang yang paling jujur. Dia merusak, tapi dia merasa dirinya sedang melakukan pembangunan. Itu perbedaan antara zalim sama zalum. Di mana zalum ini, dia tidak menyadari kerusakan yang ditimbulkan. Ya. Justru dia mengklaim kebalikannya. Banyak nggak orang semacam ini, Pak Syafril? Sangat merusak. Sangat merusak. Seperti yang Allah bilang, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian merusak di atas muka bumi, mereka mengatakan siapa yang mengatakan kami merusak? Justru kami sedang melakukan pembangunan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan di alam semesta aturan dan hukum-hukumnya dengan penuh kebijaksanaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di muka bumi, menganugerahkan kita akal, ilmu. Allah juga menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya. Membimbing manusia untuk berjalan di atas jalan keselamatan dan kesuksesan. Manusia menolak apa yang datang dari Allah. Dia memilih jalan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Orang semacam ini zalim tidak? Zalim. Seharusnya kan seorang hamba yang berhutang begitu besar kepada Allah, dia menerima anugerah ilmu, juga kitab, Allah utus Rasulnya. Kalau dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia akan selamat dan sukses. Dia akan mencapai puncak kemanusiaan. Tapi sayang, Pak Syafril, ya,
manusia ini ternyata kebanyakannya bersifat zalim dan jahul. Nah, kata jahul ini dalam bahasa Arab, kalau jahil artinya bodoh. Dan dia tahu dirinya bodoh. Orang kalau tahu dirinya bodoh akan berusaha untuk belajar kan? Tapi kalau jahul, ini penyakit yang parah. Sudah bodoh, menganggap dirinya paling pandai. Nah, dua watak ini kalau ada pada manusia, akibatnya apa, Mas Heru? Kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi. Amanat merupakan status dari kehidupan kita. Semua yang kita miliki merupakan amanat. Umur kita, kemudian fisik dan tubuh kita dari mulai masa kuat sampai masa-masa kita mengakhiri hidup kita. Ilmu yang ada pada kita juga kelak kita akan bertanggungjawabkan. Begitu juga harta yang kita miliki. Hingga Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempat di mana dia mempertanggungjawabkan amalnya sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Bagaimana dia menghabiskan umurnya? Yang kedua, wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya, bagaimana dia pergunakan dari masa-masa dia muda, kuat, hingga dia mengakhiri hidupnya. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaq, dari mana dia dapatkan uangnya, hartanya, dan kemana dipergunakan. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi fima fa'ala bih, dan bagaimana dia mempergunakan ilmunya. Nah, kalau setiap orang dari kita, Pak Syafril, Akh Isa, betul-betul memperhatikan pertanggungjawaban yang kelak dia akan bertanggungjawabkan berkaitan dengan 4 pertanyaan ini. Lalu dia berusaha betul-betul untuk menepatinya, baik berkaitan dengan umurnya, tubuhnya, kemudian hartanya, ilmunya, betul-betul dipergunakan dengan sebaik-baiknya, penuh rasa amanat, jujur dan tanggung jawab. Kira-kira bagaimana hasilnya? Ini merupakan hal yang akan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dimanapun dia berada, apapun perannya, kalau betul-betul dia menjaga keempat hal tadi, dapat memberikan jawaban yang benar, niscaya dia akan sukses. Nah, di sini Allah terangkan bahwa kami telah menawarkan kehidupan berstatus amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung. Ternyata mereka lebih suka untuk menerima kehidupan yang langsung dikendalikan oleh Allah tanpa pilihan dari mereka. Oleh karena itu kita saksikan bumi sewaktu melakukan rotasi, bukan dengan pilihannya, dengan ketentuan dan hukum Allah. Langit juga bersama planet-planetnya. Matahari bersama seluruh planet yang mengitarinya. Juga menjalankan tugasnya, mengitari galaksinya. Dengan penuh kepatuhan, tidak pernah sama sekali terlambat walaupun sekejap, ataupun maju lebih cepat dari yang ditentukan Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan dari yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun kita tidak. Allah berikan kita iradah, berikan pilihan, berikan juga kita ilmu. Allah juga berikan petunjuk. Allah berikan juga kita kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau dia bekerja tidak sesuai dengan petunjuk Allah, hingga menimbulkan kerusakan, maka dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia betul-betul menjalankan amanat Allah dengan penuh rasa takut kepada Allah. Jadi amanat dalam Islam ini selalu dihubungkan dengan apa? Dia merasa betul-betul pengawasan Allah terhadap dirinya, belum 2 malaikat di kanan kirinya yang mencatat amalnya. Dia merasakan kehidupan ini bukan permainan. Kehidupan yang menuntut dia betul-betul untuk melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Baik dia seorang kepala negara, dia tidak akan sama sekali bangga diri, sombong, menyalahgunakan jabatannya, atau sebagai seorang katakan pegawai rendahan di bawah, dia merasa tidak kalah dengan pemimpin di atas. Bisa dia menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, dengan rasa tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di bawah tidak kalah dengan yang di atas.
baik prajurit rendahan, perwira menengah maupun perwira tinggi, ya, di saat masing-masing memiliki rasa tanggung jawab, dia bukan bekerja untuk atasan, bukan bekerja untuk keuntungan yang diterima, katakan setiap bulannya atau menghabiskan waktu jam kerjanya, tapi dia merasakan bahwa pekerjaan dia bahagian dari amanat yang besar, yang membuat langit, bumi, gunung menolak untuk menerimanya, tapi Allah berikan kemuliaan buat dia. Kalau dia menjalankan, dia akan menjadi manusia mulia. Kalau dia mengabaikan, dia akan menjadi makhluk yang betul-betul amat rendah. Pak Syafil saya yakin pernah membaca firman Allah yang sering dijadikan bacaan dalam doa. Itu pada akhir suratul Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal falu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Di sini Allah berikan satu perumpamaan yang amat indah. Kalau seandainya kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi manusia, Allah turunkan bukan untuk manusia, tapi Allah turunkan untuk gunung. Gunungnya dijadikan sebagai pengganti manusia yang menerima amanat dan tanggung jawab. Dari takutnya gunung tidak mampu menjalankan amanat Allah, dia akan hancur berkeping-keping. Itulah perumpamaan yang kami berikan bagi umat manusia agar menjadi bahan renungan. Bagaimana gunung hancur berkeping-keping karena takutnya tidak mampu menjalankan amanat Allah. Sedangkan manusia ternyata yang sepintas makhluk yang lemah, tapi ternyata tidak peduli dengan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Jadi seorang yang bekerja di satu perusahaan, apapun peran dia merasa pada saat dia bekerja, Allah melihat perbuatannya. Jadi jangan kita kembalikan kepada pengawas dari manusia yang bisa lengah, bisa melihat. Juga harapan, ya, harapan ya, yang diterima jangan hanya sekedar kepada gaji, ya, dan apa? Dan bonus yang diberikan padanya, dia merasakan ini bahagian dari tanggung jawab dan amanat yang besar. Adapun yang diterima dari imbalan dari hasil kerja, sebetulnya itu hanya merupakan apa? Itu hanya merupakan kesampingan, tapi tujuan hidupnya bukan ini. Nah, kalau seorang ustadz, Pak Syafril, dia menyampaikan dakwahnya, yang diharapkan, yang dituju adalah imbalan yang diberikan atas ceramah yang disampaikan 1 juta, 2 juta, katakan 100 juta rupiah, maka hidupnya dinilai sesuai dengan apa yang diterima. Walaupun 1 triliun yang diberikan padanya, maka hidup kamu artinya nilainya seperti itu. Tapi di saat kita bekerja untuk Allah, mengharapkan ridha Allah, coba bayangkan, bisa nggak dunia dibandingkan dengan semua itu? Nah, seandainya ada dukungan dari mereka-mereka yang mau bekerja sama bersama dirinya, kamu berdakwah, kami berikan dukungan buat kamu untuk berdakwah, hingga kamu tidak berpikir untuk mencari nafkah. Kamu bekerja, kita berbagi sama-sama dalam perjuangan. Saya dalam bidang, katakan ekonominya, saya dukung kamu, kamu menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Kebutuhan transportasi, da'inya berkeliling menyampaikan dakwahnya, ya, ditunjang oleh para donatur yang siap untuk berkontribusi, berbagi berbagi pahala bersama-sama. Dia tidak datang berdakwah lalu mengharapkan imbalan dari tempat di mana dia menyampaikan dakwahnya. Justru datang dengan membawa rahmat, jalan keluar dan petunjuk bagi mereka. Saya teringat kepada Imam Hasan Al-Banna, pemimpin Ikhwan Muslimin. Pertama dia memulai dakwahnya sebagai seorang guru. Dia berdakwah, setelah dia kosong dari waktu mengajar, dia menerima imbalan dia untuk kehidupan rumah tangganya, lalu dia berdakwah di luar. Karena kesibukannya amat banyak, berkeliling, akhirnya dia putuskan untuk berhenti bekerja. Sang ipar mengatakan, kamu berhenti bekerja, ya, sedangkan kebutuhan kamu dan keluarga kamu, biar saya yang menanggung. Kita berbagi pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja yang kamu butuhkan untuk kebutuhan dakwah kamu, dia sebagai seorang pengusaha, dia tidak mampu berdakwah, tapi dia bisa mampu memberikan dukungan apa? Untuk kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah. Nah, satu hari para pengikutnya bertanya, kami ini
di hati kami merasakan perasaan tidak nyaman terhadap kamu, wahai mursyid kami, pembimbing kami. Sebelumnya kamu sebagai seorang guru, kamu hidup dari hasil yang kamu dapatkan ya, dari gaji. Semenjak kamu berhenti, kami bertanya-tanya dari mana sumber keuangan kamu. Bisa tidak kamu jelaskan untuk kami agar kami tidak merasa apa? Supaya bersih. Ya. Lalu beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW didukung dalam perjuangannya oleh sang istri beliau, Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, saya didukung oleh saudara Sayyidah Khadijah. Maksud saudara istri dari apa? Saudara dari istrinya. Ya. Jadi maksudnya ipar saya memberikan dukungan dengan perjanjian bahwa kita berbagi pahala. Dengan sendirinya, iparnya yang menerima imbalan tidak akan mengurangi balasan Imam Al-Banna. Al-Banna juga tidak akan mengurangi bahagia apa? Jadi masing-masing diberikan ganjaran yang sama. Nah ini yang harusnya dilakukan agar ulama-ulama kita ini tidak menjadikan materi ya, atau amplop sebagai tujuan dakwahnya. Akhirnya dia akan memilih daerah-daerah yang basah, daerah-daerah yang kering, dia apa? Tinggalkan. Akhirnya tidak tumbuh rasa amanat di hati masing-masing. Nah, kalau yang berilmu mempunyai rasa amanat di hatinya, tanggung jawab. Begitu juga orang-orang yang kaya punya rasa amanat, tanggung jawab. Kemudian yang punya kemampuan juga sama. Hidup ini akan terasa apa? Maka Allah sebutkan dalam Quran, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'bil. Orang yang beriman, sebahagian mereka pria atau wanita menjadi wali sebahagian yang lain. Karena manusia potensinya tidak sama. Pak Syafril kuat di satu bidang. Orang lain tidak punya kemampuan yang sama. Tapi dia punya kemampuan yang Pak Syafril tidak punya. Contohnya yang berilmu tidak punya kemampuan ekonomi. Yang punya kemampuan ekonomi tidak memiliki ilmu. Kemudian yang punya wewenang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki apa? Materi. Dia bisa dukung dengan wewenang yang dimiliki. Betul tidak? Jadi kalau orang yang beriman sesuai dengan potensinya masing-masing, terbangun di hati mereka rasa tanggung jawab bahwa mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah, maka akan mendorong mereka untuk mempunyai rasa mas'uliyah terhadap pekerjaan mereka, juga akan didorong untuk bersikap jujur, kemudian dalam kebersamaan saling mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau motivasinya bukan mengharapkan ridha Allah, sulit untuk bisa betul-betul apa? Bertanggung jawab secara sempurna. Oleh karena itu kita saksikan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang ketat di Jepang, di Eropa, di mana-mana tempat, mereka membangun betul-betul apa? Sistem kinerja mereka ya, itu di bawah pengawasan kontrol yang ketat dan sistem ya. Bukan dari apa? Dari dalam hati sendiri. Dari dalam diri mereka. Oleh karena itu bila terjadi sesuatu dan kondisi keadaan apa? Keadaan yang katakan mengancam mereka, bisa terjadi perubahan. Contohnya ketika terjadi badai Catherine. Catherine. Yang melanda Teluk Meksiko. Listrik padam. Kemudian terjadi kekacauan. Orang-orang yang tadinya aman, damai, disiplin berubah menjadi perampok dan perusak. Mereka mendatangi pusat-pusat perbelanjaan, ya, kemudian melakukan serangan, ya, mengambil barang-barang dari tempat tersebut, kehilangan lagi kemanusiaan mereka. Waktu terjadi COVID kemarin di Amerika terkenal. Bagaimana orang datang ke toko-toko, ke warung-warung melakukan perampokan. Yang merampok bukan preman. Orang-orang yang tadinya apa? Hidup dalam keadaan merasa sudah tenang, tentram. Pada saat tentram mereka rapi, menjaga aturan. Begitu mereka hidup dalam suasana ketakutan, kemanusiaan mereka hilang. Mereka masing-masing berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengamankan diri masing-masing. Tapi kalau mereka beriman, pada saat di hati mereka penuh rasa tanggung jawab, baik senang maupun susah, aman maupun takut, insya Allah mereka akan menjaga amanat mereka dengan sebaik-baiknya. Ini dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Oleh karena itu, kerusakan bangsa kita atau kerusakan kaum muslimin di saat hidup mereka dipisahkan dari Allah. Dipisahkan dari Allah. Contoh jangan jauh-jauh Pak Syahir. Ketika
bangsa Indonesia ya, berpegang kepada nilai universal yang amat indah itu Pancasila, tapi tidak dihubungkan Pancasilanya dengan Allah, maka penafsiran Pancasila, begitu pula terapannya, tergantung siapa yang menjadi pengawas. Betul tidak? Ya, betul. Pada era Bung Karno, Pancasila penafsirannya beda dengan era Soeharto. Betul tidak? Ya. Begitu juga pemahaman Pancasila pada saat ini berbeda dengan terapan dan pemahaman sebelumnya. Jadi setiap penguasa, mereka yang menafsirkan apa itu Pancasila. Sesuai kepentingan masing-masing. Sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, kalau kembali kepada Allah, Tuhan kita, Tuhan alam semesta dan makhluk seluruhnya, ya, sumbernya, kemudian sistem nilainya, pengawasannya, kira-kira bagaimana? Akan menjadi baik, lebih baik. Jadi kesimpulannya bahwa kejujuran maupun rasa tanggung jawab ini harus memiliki motivasi yang betul-betul amat kuat, yang terus mengawasi setiap hamba, ya, dan juga memberikan balasan atas amal pekerjaannya, baik terlihat maupun tidak terlihat. Tapi di saat dia merasa, di saat dilihat dia mendapatkan perhatian, di saat dia bekerja sendiri tanpa ada yang mengawasi, tidak akan ada yang memberikan nilai padanya, nggak mungkin muncul semangat di hati. Ya. Jadi baik dilihat maupun tidak dilihat manusia, ya, dia bekerja dengan jujur karena yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berhasil dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat Islam yang dipimpin. Nah, kalau kita di Indonesia walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, coba perhatikan di setiap pertemuan, di arena pekerjaan lingkungan, berapa kali Allah disebutkan di tengah-tengah mereka. Nyaris Kalau kita terulang. rapat bersama para pejabat, ya, atau dalam lingkungan kepegawaian, kira-kira berapa banyak Allah disebutkan namanya? Tidak banyak. Bahkan banyak orang yang merasa risih kalau disebutkan nama Allah. Ya. Betul tidak? Betul, betul. Sampai salah seorang pejabat kita ketika mendengar di sebelahnya orang berzikir menyebut nama Allah, hatinya bergelisah. Kenapa? Ya. Iya, karena merasa terganggu. Tapi kalau seandainya di setiap saat disebutkan nama Allah, Bismillah, Alhamdulillah, kita juga la haula wala quwata illa billah, ingat akan pengawasan Allah, dengan sendiri kalau terus diulang, diperhatikan, akan terjadi perubahan. Oleh karena itu sebaik-baiknya majelis, ya, adalah majelis yang banyak nama Allah disebutkan, bukan justru kebesaran manusia, kedudukannya, atau mereka-mereka yang berharta. Tapi sayang di majelis-majelis kita, perhatian orang kepada dunia, dan matanya tertuju kepada mereka-mereka yang memiliki dunia. Kalau datang orang-orang yang berkedudukan, yang berharta, sambutannya berbeda di saat menghadapi orang-orang biasa. Jadi betul-betul kalau kita ingin bangkit, maka hendaknya hati kita dan setiap orang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan bahwa hidup kalian adalah amanah. Kalian masing-masing akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amanat kalian. Dan ingat bahwa apresiasi atas amal kalian itu di sisi Allah 1 dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Tapi dari manusia terkadang kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, yang kalian terima tidak sebanding dengan apa yang kalian persembahkan. Dan itu nyata. Apa yang Bapak lakukan untuk manusia dari kebaikan yang menguntungkan dirinya, dengan apa yang diberikan nggak sebanding. Tapi beda dengan apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa membangun hal ini dalam kebersamaan, niscaya hasilnya betul-betul akan amat Luar biasa. Ya. Dan subhanallah, Pak Syafril, rasa-rasanya kalimat amanah itu mencakup 2 hal. Jujur dan tanggung jawab. Iya. Karena nggak mungkin bisa amanah kalau hanya jujur tanpa sifat tanggung jawab. Dan nggak mungkin ada rasa penanggung-jawaban ketika Tanpa kita ada kejujuran. Kata Amin sebagai contoh. Kata Amin. Ketika kaum musyrikin sebelum Islam, sebelum Nabi diutus, ingin memutuskan keputusan mereka karena masing-masing ingin menunjukkan apa? Pengaruh mereka. Dari setiap suku ini ingin menunjukkan pengaruh mereka. Akhirnya mereka putuskan orang yang pertama masuk ke dalam masjid, itu yang menjadi pemberi keputusan di antara kita. Waktu masuk Nabi kita, pada saat itu belum menjadi Nabi, ke dalam, langsung mereka mengatakan, Radhina bil amin. Kami ridha dengan keputusan yang diberikan al-amin. Kata amin ini, dengan sendiri menunjukkan orang yang betul-betul menjalankan amanat.
menjalankan amanah, hingga memberikan rasa aman bagi setiap orang tidak akan dikhianati. Nah, kata amin lebih besar daripada kata sekedar jujur dan tanggung jawab. Kenapa? Karena orang ini akan memberikan rasa aman dengan kejujurannya, dengan tanggung jawabnya, dan dia tidak akan berbuat kezaliman. Terhadap lingkup yang lebih luas. Ya, dalam arti yang lebih luas. Jazakumullah khair. Ustaz. Dan berikutnya kawan-kawan, mari kita dengarkan penjabaran penjelasan dari Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi telah kita dengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamil Al-Attas tentang bagaimana pentingnya amanah dan juga tanggung jawab, dan apa-apa yang menjadi faktor membuat seorang itu menjadi amin, jujur, dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab. Sungguhnya tanggung jawab, amanah, komitmen, kemudian kejujuran, kesabaran, ini adalah suatu rangkaian ibarat mata rantai ya, yang tidak boleh dianggap sepele. Seperti mata rantai untuk sebagai seorang yang melaksanakan suatu tugas yang diberikan satu tugas ya, atau suatu komunitas, karyawankah atau apa, ya, ini sangat penting ya, ibarat mata rantai yang tidak boleh satu lemah, akhirnya satu komunitas tersebut akan menjadi lemah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tentang hal ini ya, dalam surah Al-Isra. Wa'aufu dimulai dengan bagaimana kita harus komitmen, pegang janji. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janjimu. Ya. Ya, kan setiap orang masuk ke perusahaan dia ada surat kan, awalnya ada kontrak kan, janji kan, ada job desk-nya yang harus dikerjakan, apa ya, dia harus komitmen dari masalah waktunya, jam berapa sampai jam berapa, apa yang dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang diminta dari si karyawan itu untuk bekerja dengan sebenar-benarnya, itu semuanya kan janji tertulis di kontrak, dia tanda tangan di situ. Dia kontrak. Allah ingatkan, wa'aufu bil ahd. Penuhi janji kamu. Innal ahda kana mas'ula. Sungguhnya janji kamu ini akan ditanya. Bukan ditanya oleh pimpinan perusahaan aja, untuk atasan. Bukan. Allah nanti akan nanya. Sebab apa yang kita kerjakan, apa yang kita janji ini akan kita ada imbal baliknya di sana. Dan kalau kita tidak penuhi janji kita, ya, berarti kita ada yang tidak amanat di sana. Ya, jadi ada ketidakjujuran di sana di dalam kita menjalankan tugas tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tadi, ini gambaran apa yang Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, kemudian penerapannya pada zaman Nabi, mungkin kita nggak bisa bayangkan ada masa industrialisasi di sana, karena zamannya bukan seperti itu. Tapi justru di zaman Nabi itu bagaimana membentuk manusia-manusia seperti tadi Ustaz Husain katakan, bagaimana Rasulullah bentuk mereka itu menjadi manusia-manusia berkualitas. Nah, untuk pembentukannya itu yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keikhlasan, dan juga bagaimana setiap saat digembleng dengan hablum minallah, dengan ibadah-ibadah ritual yang dilakukan setiap saat. Ini adalah sebagai pompa, cas ya, buat dia terus
ya, bisa ketika melaksanakan di luar sholat, melaksanakan ini. Komitmennya, kejujurannya, tanggung jawabnya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi wa'uful ahdi, itu ada di dalam surah Al-Isra ya, ayat 34 dan 35. Sebelumnya berbicara tentang tanggung jawab untuk mengurus anak yatim. Ini juga sebenarnya mengurus anak yatim di sini juga sampai seperti ya, mengurus karyawan, mengurus supaya dia tumbuh menjadi dewasa, tapi juga bukan saja dewasa dalam arti fisiknya, tapi pemikirannya, mentalnya, ya, dan dijaga hartanya oleh orang yang diserahi tanggung jawab tersebut. Kemudian pada saat diserahkan harta itu si milik anak yatim sudah bisa mengelolanya seperti itu. Inilah yang kemudian Allah ingatkan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Bukan itu saja, ayat berikutnya itu ayat 34 dari surah Al-Isra. Wa auful kaila idza kiltum. Juga kalian harus penuhi takaran kalau kalian menakar. Ya, atau meteran ya, atau takaran, ukuran. Jadi ini juga memerlukan kejujuran ya, bagaimana misalnya membangun sesuatu, melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan dan ukurannya. Jangan dikorupsi ya, apakah semennya, besinya dan sebagainya. Ini akan membuat kerusakan semuanya. Ini tanggung jawabnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan ukuran yang tepat, yang lurus. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan itu adalah lebih baik takwilnya. Arti penjelasannya ya, penerapannya yang lebih baik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan juga Allah ingatkan lagi, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan di sana. Jadi ini mengingatkan kita bekerja secara profesional berdasarkan ilmu. Jadi bukan asal-asalan mengerjakan sesuatu. Ini Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya untuk bisa menjadi benar-benar profesional di dalam pekerjaannya. Kalau orang menyembelih, Rasulullah sering sebutkan, idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana dia bisa menyembelih dan dia siapkan, dia punya pisaunya dengan tajam seperti itu supaya pelaksana ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, tentu kalimat ini singkat, ya, tapi maknanya itu begitu luas. Bagaimana ya setiap karyawan itu harus bekerja sesuai dengan pengetahuan yang benar, yang sesuai yang bidang yang sedang digulutinya. Dan juga ini diingatkan kembali, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketahuilah sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Jadi ini penting tanggung jawab dan amanah ini, juga komitmen ini, karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga ya tentunya kita ini dalam satu komunitas merupakan tadi ya, ibarat kalau sering kita umpamakan ibarat komponen dalam satu kendaraan, satu mobil. Jangan menganggap kita ini sebagai karyawan bawahan, nggak apa-apa kalau kita nggak melancarkan tugas, kita kan cuman itu. Tidak. Setiap kita itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Ibarat misalnya, kita bilang, di dalam mobil ini pentil nggak penting gitu. Tapi kalau nggak ada pentil, nggak bisa jalan tuh mobil, kempes. Artinya masing-masing tanggung jawab. Ini Rasulullah sudah ingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian pemimpin minimal untuk diri dan dimintai pertanggungjawaban terhadap pimpinannya. Rasulullah gambarkan dalam suatu komunitas keluarga. Ini komunitas terkecil. Dan ini gambaran ini bisa untuk menggambarkan suatu komunitas yang lebih besar. Apakah satu perusahaan atau suatu negara. Digambarkan bagaimana
kewajiban kepala rumah tangga, suami, dia bertanggung jawab kepada seluruh keluarganya. Kemudian istri pun seperti itu, dia bertanggung jawab pada harta suaminya. Kemudian sampai pembantu pun Rasulullah katakan dia juga ra'in, bertanggung jawab. Dia juga akan ditanya pada setiap apa yang dilakukannya. Jadi jangan dianggap sering tadi malam juga saya terangkan bagaimana hakikat pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian kepada Allah jangan digambarkan hanya pada saat kita di masjid aja. Sholat, sholat syarat rukunnya kita ketil dalam berbicara itu. Tapi di luar sholat, enggak menggunakan itu apa makna sholat. Oleh karena itu Allah kecam dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini harus difahami. Jadi makna pengabdian kita kepada Allah itu bagaimana kita itu di samping menjalankan hubungan baik kita kepada Allah, hablum minallah, juga hablum minan nas. Berkarya, memberikan kemanfaatan bagi lingkungan kita. Bahkan bukan saja kepada manusia, linnas ini. Kalau dulu mungkin Bani Israel dibilang itu, illa bihabrim minallahi wa habrim minan nas. Kalau umatnya Rasulullah bukan nas saja, tapi karena Rasulullah ini rahmatan lil alamin pada seluruh alam. Jadi buat lingkungannya, memberikan kemanfaatan bukan kepada manusia saja, sampai kepada lingkungannya, apakah itu tumbuhan, hewan, lahan, dan sebagainya, itu akan bermanfaat buat mereka. Nah ini semuanya, ini adalah mafhum ibadah yang begitu luas. Oleh karena itu, seorang karyawan dia bekerja dengan baik, dengan jujur, penuh tanggung jawab. Ingatlah, yang dia akan dapatkan bukan hanya gaji bulanan, tapi dia juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang pengusaha, dia melaksanakan tugasnya dengan baik, ketahuilah bukan hanya keuntungan yang dia akan dapatkan, tapi juga dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah begitu luasnya apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, sehingga mereka menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia produktif, manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya dan juga bagi lingkungannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz Hamzah. Jadi kuncinya adalah kita dalam bekerja bertasarrufnya itu atau bertransaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan atasan lagi yang mengawasi kita, kita merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan gaji yang menentukan kualitas kerja kita. Kualitas kerja kita yang balas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kurang lebih Ustaz ya. Ustaz ada tambahan? Menambahkan kita dalam Al-Quran sering mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Perintah bertakwa kepada Allah, termasuk di dalamnya untuk menjaga amanat. Karena takwa kepada Allah artinya menjaga Allah. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada kita, termasuk diantaranya untuk menjaga amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini merupakan hal yang mesti kita jaga. Jadi kata ittaqullah bukan berarti takut sebetulnya pada dasarnya, tapi kita diperintahkan bersungguh-sungguh menjaga pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat dari firman Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Ini mencakup arti yang amat luas. Oleh karena itu seorang di saat memilih seorang pemimpin, walaupun satu orang, jangan dianggap bahwa suaranya merupakan suara yang tidak berarti. Apabila dia memilih seorang pemimpin, dia tahu pemimpin tersebut bukan pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang bisa berkhianat, tapi karena dia menerima imbalan, dia memilih orang tersebut, bahkan mengajurkan orang lain,
maka setiap kerusakan yang dilakukan oleh orang tersebut, dia mendapatkan saham. Dia akan mendapatkan saham dari setiap perbuatan kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Bahaya nggak kira-kira? Wah, bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi begitu dia menunjuk seseorang sebagai pemimpin dan dia tahu ini orang tidak layak, tapi karena keuntungan dunia atau karena katakan rasa suka, maka di hari kemudian nanti setiap keputusan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dari berbagai macam kerusakan dia menerima saham dan andil. Jadi ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Begitu juga seorang ayah, seorang suami, seorang istri, masing-masing memikul amanat dan tanggung jawab. Karena kehidupan kita semuanya merupakan kehidupan yang bersifat amanat. Tanggung jawab kita bukan di hadapan atasan, tapi di hadapan Allah. Hingga di saat dia bertemu dengan atasan, dia tidak merasa rendah. Betul tidak? Dia merasa sejajar, sama-sama kita sedang menerima amanat Allah. Dan di saat seorang pemimpin betul-betul menjaga amanat Allah, dia akan perlakukan bawahannya dengan cara baik. Sebagaimana dia ingin diperlakukan mulia, dia perlakukan juga bawahannya dengan cara yang baik. Kemudian sebagai hal yang penting, yang menjaga keseimbangan, hendaknya jangan kita hanya menuntut orang yang bekerja pada kita atau bekerja di perusahaan kita untuk betul-betul menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan produktivitas di perusahaan kita. Tapi pemilik perusahaan juga betul-betul harus merasakan bahwa ini perusahaan dan seluruh potensi yang dimiliki adalah amanat dari Allah. Perlakukan juga pegawai-pegawainya, orang yang bekerja padanya dengan perlakuan yang mulia. Kalau tidak, akan merusak keseimbangan. Wabil adli qamatis samawati wal ard, dengan keadilan baru langit dan bumi akan tegak. Tanpa keadilan, niscaya langit bumi akan mengalami keruntuhan. Oleh karena itu, yang berwenang pemerintah, regulasi yang dibuat, jangan hal-hal yang bisa merusak keseimbangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan undang-undang cipta tenaga kerja ya, cipta kerja kita harus betul-betul penuh keadilan. Jangan hanya memperhatikan investor, ya, memperhatikan oligarki. Ingat bahwa rakyat ini justru yang menjadi apa? Yang menjadi peran utama dalam menghasilkan produksi mereka. Barangkali Pak Syafril ada kesimpulan yang mau disampaikan? Iya, jadi kepada rekan-rekan para pendengar pemirsa, menit ini juga bisa melakukan satu perubahan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Salah satunya adalah mana? Aspek ini adalah aspek menata pikiran. Begitu para rekan-rekan sekalian melakukan perubahan dalam memandang bagaimana harus bersikap dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu amanat, maka segala sesuatunya akan menjadi punya nilai yang lebih tinggi. Artinya begini para rekan-rekan sekalian, begitu amanat ini dikelola dengan rasa tanggung jawab kepada Allah, yang juga harus dipertanggungjawabkan nantinya, sekaligus juga akan mempertanggungjawabkannya kepada perusahaan, mempertanggungjawabkannya kepada atasan-atasan. Nah, dengan sifat amanat yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, maka akan hadir sikap bertanggung jawab diiringi dengan kejujuran. Kalau ini dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, maka menjadi salah satu teladan di lingkungannya. Tapi jangan berhenti hanya menjadi teladan sendiri. Ajak rekan-rekan kita yang lain untuk ikut juga membesarkan perilaku amanat ini. Kalau ini terlaksana, rekan-rekan sekalian, itu tidak akan mengurangi penghasilan, tetapi nilainya akan bertambah karena kita bekerja, tadi sudah dijelaskan guru-guru kita, karena mencari ridho Allah. Tidak ada beban tambahan, tidak menjadi misalnya karena kita mau mencari ridho Allah ini jam kerjanya bertambah, tidak. Tetapi yang dihasilkannya para rekan-rekan sekalian adalah sikap bagaimana membangun tanggung jawab, bagaimana bersikap jujur ini akan membawa banyak kebaikan dan banyak kebaikan. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, di antara waktu yang paling banyak kita gunakan adalah bekerja.
mulai dari di jalan, di tempat kerja dan kembali. Iya. Kalau waktu yang cukup panjang ini diisi dengan pemikiran bahwa ini semua adalah karena mencari ridho Allah, karena itu aku juga akan bersikap mempertanggungjawabkannya kepada Allah, niscaya kita kembali ke rumah juga akan membawa jauh lebih besar daripada hanya apa yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian, Ustaz Isa, kepada para pemilik perusahaan, saya sampaikan, kalau bapak-bapak sekalian di dalam lingkungan kerja mendorong tumbuhnya sikap amanat ini, maka yang akan akan datang itu hanya kebaikan. Ujungnya adalah inilah titik awal produktivitas itu bisa ditingkatkan. Semua orang akan dapat manfaat. Karena itu, rekan-rekan sekalian, dalam diskusi yang tidak terlalu panjang ini, kita dapat manfaat dari nasihat guru-guru kita. Perubahan ini bisa dilakukan saat ini juga. Saat ini juga. Dan tidak ada beban tambahan, yang adalah insya Allah rahmat Allah akan mengiringi kita. Kalau rahmat Allah itu mengiringi rekan-rekan di lingkungan kerjanya, maka perusahaan itu pun insya Allah akan mendapat rahmat Allah. Kurang lebih sebagai penutup dari saya begitu. Kita juga akan berbahagia karena yang kita lakukan tidak berlawanan dengan nurani kita. Betul, Ustaz. Sahih. Betul. Karena banyak orang, Isa, gelisah, Ustaz, bagaimana saya mau tinggalkan pekerjaan saya ini? Saya merasa nggak sejalan dengan nurani, saya nggak sejalan dengan petunjuk Allah. Jadi ternyata semuanya bergelisah. Begitu kita bersama-sama menjalankan amal, kita akan tentram, bahagia, sesuai dengan nurani, dan keberkahan pasti akan datang. Betul. Bersama ketakwaan. Dan rezeki yang didapatkan juga membawa keberkahan buat kita, buat keluarga ya, Masya Allah. Berapa banyak kita temukan orang-orang yang pekerjaan bergaji rendah seperti guru dan lain sebagainya, tapi keluarganya tentram, aman, dan bahagia karena mungkin keberkahan dari rezekinya. Jazakumullah khair Pak Syafril, Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Semoga Allah jadikan diskusi kita pada pagi hari ini menjadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadikan apapun yang kita pekerjaan menjadi sarana menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, mari kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Isa Al-Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.